Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang dimana beranggotakan saya Herlina Novelianti, Saya Jihan Permata Yofi. Saya Hairunisa Salsabila Ramadhani. Saya Joseph Forten Paruhum. di mana kami akan mempresentasikan tugas teknik penyusunan perundang-undangan, yaitu pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Jihan Permata Yofi. Latar belakang. Dalam peluncurannya, Undang-Undang Cipta Kerja banyak mendapat sorotan baik berupa kritikan maupun penolakan dari publik dalam berbagai bentuk ekspresi. Undang-undang ini juga lebih mengutamakan logika ekonomi belaka agar investor mudah dan leluasa menanamkan modalnya. Akibatnya, DPR dan Presiden dikendalikan para pengusaha dalam mendesain undang-undang ini untuk memasukkan agenda kepentingan terselubung. Serta, banyak yang menganggap bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan norma. Masalah ini yang kini dihadapi oleh pemerintah, khususnya DPR, sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Secara formil atau tata cara pembuatannya, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dalam 15 bab itu diambil berbagai undang-undang sektoral ini sulit diterima oleh akal sehat. Model Omnibus Law sebagai pilihan caranya pun belum dikenal dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, undang-undang ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan yang bersifat teknokratik, sehingga berpotensi cacat secara formil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Joseph. Sebenarnya, teknis pembentukan produk undang-undang telah diatur rigid dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat tidak mengikuti prosedur teknokratik, sejak dari perencanaannya yang sangat tertutup tanpa pelibatan partisipasi publik dan lebih mempercayakan pelibatan dari para pengusaha dan elit politik. Padahal, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan dan penyusunan sangat esensial, karena sesungguhnya dalam perencanaan dan penyusunan inilah secara teknik undang-undang ini akan diarahkan pada tujuan tertentu politik hukumnya, seperti proses pembuatannya yang dianggap kurang transparan, pembahasannya terkesan tergesa-gesa sehingga menabrak undang-undang lain. Undang-undang ini juga dinilai terlalu banyak mendelegasikan pengaturan lanjutan baik kepada peraturan pemerintah maupun kepada peraturan presiden. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hairunisa. Dari latar belakang tersebut, kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Herlina. Rentetan masalah yang kami temui dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu keterbatasan akses dan tertutupnya langkah pemerintah terhadap masyarakat untuk memberikan informasi pada saat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga tidak dilibatkan pada tahap pembahasan, di mana prinsip ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keharusan penyediaan partisipasi masyarakat 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jihan Permata Yofi. Selain asas keterbukaan, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga berpotensi melanggar asas dapat dilaksanakan, yang tertera dalam Pasal 5 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini terlihat dalam pengaturan Pasal 173 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang sudah diubah oleh Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja harus disesuaikan dengan undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 dalam jangka waktu 1 bulan. Melakukan perubahan peraturan pelaksana dari 79 undang-undang dalam waktu kurun 1 bulan merupakan sebuah mandat yang sama sekali tidak realistis. Selain itu, target pengerjaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja selama 100 hari hingga pengesahan juga akan menambah kompleksitas permasalahan. Mengingat tidak mudah bagi pemangku kepentingan untuk bisa dengan cepat menguasai materi yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Joseph. Draft Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi melanggar pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan yang tertera dalam pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar asas kejelasan rumusan karena dalam perumusannya pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal lama sehingga menyulitkan siapapun yang membacanya. Mengingat pasal-pasal yang harus direvisi berasal dari 79 undang-undang, seharusnya penyusun rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan standar yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Herunisa. Terdapat juga pasal-pasal yang menghidupkan kembali aturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terdapat 2 pasal yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur PP dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Hal itu bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa PP memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan undang-undang, sehingga PP tidak bisa membatalkan atau mengubah undang-undang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Herlina. Banyak lembaga yang mendorong pemerintah agar draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditarik kembali untuk diperbaiki. Karena rancangan undang-undang ini banyak dikritik berbagai kalangan, baik prosedur penyusunan maupun substansinya. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana pasal tersebut mengatakan rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Jihan Permata Yofi. Kesimpulan dari presentasi yang kami presentasikan adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak didasari prosedur yang sesuai dengan tata laksana penyusunan perundang-undangan. Menurut kami, pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi kontroversi, dikarenakan melanggar norma bahkan merugikan banyak pihak termasuk buruh. Bahkan, dalam pembahasannya juga cenderung tertutup, yang dimana tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keharusan penyediaan partisipasi masyarakat sesuai dalam pasal 5 huruf G dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini menghidupkan aturan yang dimana sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut kami, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini seharusnya ditarik dan haruslah diperbaiki demi kebaikan para pihak, agar mencegah pihak-pihak yang dirugikan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Joseph. Saran. Sebaiknya dalam pembentukan atau perumusan suatu undang-undang yang menyangkut kehidupan halayak ramai, sebaiknya dilakukan secara transparan, partisipatif, tidak terburu-buru, dan mendengarkan masukan-masukan dari para ahli dan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian presentasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.